Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Petugas BPBD Gresik berjibaku mengevakuasi korban banjir yang lansia dan sakit. Kantor Imigrasi Surabaya menggagalkan keberangkatan ratusan WNI ke Arab Saudi yang diduga berhaji. Petugas BPBD Surabaya mengevakuasi buaya muara yang dipelihara warga sejak 6 tahun lalu. Selama musim haji 2025, Kantor Imigrasi Khusus Surabaya menggagalkan keberangkatan ratusan WNI dengan tujuan Arab Saudi yang diduga menunaikan ibadah haji, namun tanpa visa haji. Sementara untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian jemaah haji yang datang, Kantor Imigrasi akan memusatkannya di Asrama Haji Sukolilo. Selama musim haji 2025, sebanyak 760 warga negara Indonesia ditunda keberangkatannya ke Arab Saudi karena diduga akan melaksanakan ibadah haji namun tidak menggunakan visa haji. Dari jumlah itu sebanyak 222 diantaranya terbukti tidak memiliki visa haji, sementara sisanya diduga akan beribadah haji meski memiliki visa jenis lainnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya Agus Winarto mengatakan penundaan keberangkatan itu dilakukan untuk memastikan WNI yang hendak melaksanakan ibadah haji terpantau oleh negara sehingga mendapatkan layanan maksimal. Semenjak Januari sampai dengan bulan Juni ini, Kantor Imigrasi Juanda, dalam hari ini TPI Juanda, telah melakukan penundaan keberangkatan sejumlah 760 orang yang kita tunda dengan berbagai macam alasan. Di antaranya ada 222 orang yang kita tunda keberangkatannya, calon jemaah haji yang tidak menggunakan visa haji dalam rangka perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang akan naik haji atau akan berangkat haji. Sementara berbeda dengan penumpang kedatangan internasional lainnya yang harus melewati pemeriksaan paspor di autogate maupun manual, kedatangan jemaah haji debarkasi Surabaya akan dipusatkan di satu tempat, yakni Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Sebab selain pemeriksaan dokumen keimigrasian, jemaah haji akan diperiksa kesehatannya oleh petugas terkait, termasuk pelayanan fasilitas lainnya. Kantor imigrasi akan mengkoordinir paspor jemaah haji yang datang untuk diperiksa, kemudian diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Hal itu untuk meminimalisir aktivitas jemaah haji yang baru datang dari perjalanan jauh. Sri Rama dan Hidayat Adi melaporkan dari Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Selasa siang merazia sejumlah minimarket yang tak menyediakan juru parkir resmi. Sejumlah minimarket dipaksa tutup karena area parkir diisi juru parkir liar. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Kapolrestabes dan Dandim Surabaya Selasa siang melakukan razia juru parkir di sejumlah minimarket. Beberapa minimarket didatangi, hasilnya ditemukan juru parkir liar yang memungut biaya parkir ke pengunjung. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi langsung meminta minimarket tutup. Tindakan tegas ini karena Pemkot sebelumnya telah mengirim surat edaran ke seluruh minimarket di Surabaya yang diberikan 5 hari lalu. Setiap minimarket yang telah membayar pajak parkir di depan ke Pemkot Surabaya wajib menyediakan juru parkir resmi dengan tanda rompi yang dipekerjakan oleh pihak minimarket dan tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Wali Kota Surabaya juga menyegel area parkir minimarket sampai disediakan juru parkir resmi. Untuk mengantisipasi jukir liar, petugas Satpol PP Kota Surabaya juga memberi tanda bebas parkir di dinding minimarket. Yang kita lakukan dulu, yang ada tulisannya bebas parkir. Satu, saya minta untuk menyediakan tukang parkir. Tukang parkir itu terserah dia mengambil di mana. Tapi ada tukang parkir yang menggunakan rompi dari tempat usahanya. Agar apa? Agar gak ono fitnah. Nek ternyata nang kene ku sik ono tukang parkir
Dan hari ini masih ada tukang parkirnya itu. Gak ono surat pengangkatan nih, gak ono gawe kune. Akhirnya apa? Nanti ada fitnah lagi. Oh, itu Kapolresnya nang di, oh Dandime nang di. Padahal tempat usaha itu ketika ada pajak parkir, maka dia berhak menyiapkan juru parkir yang diangkat oleh dia. Maka dia harus pakai rompi. Satu di antara juru parkir liar yang berhasil diamankan mengaku hasil dari tarif parkir yang didapat sebagian disetorkan ke perangkat kampung setempat. Ya udah lama semenjak buka ini. Iya, udah ada perjanjian antara warga dengan ini. Jadi hasilnya Masuk ke kas RT. Iya. berapa Pak biasanya per hari masuk kas? Per saya jaga ini 15.000. Cuma 3 jam. Oh 3 jam. Iya. Dari 3 minimarket yang dirazia di kawasan Jalan Wijaya Kusuma dan Jalan Dharma Husada, 2 minimarket disegel hingga nantinya telah menyediakan juru parkir resmi. 2 orang juru parkir liar yang berhasil dijaring di bawah Satpol PP Kota Surabaya untuk diberi saksi tipiring. Razia jukir liar ini bertujuan untuk mencegah premanisme berkodok jukir. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surabaya mengevakuasi buaya muara sepanjang 2 meter yang dipelihara warga. Evakuasi sempat diwarnai ketegangan lantaran sang buaya memberi perlawanan. Dengan hanya berbekal tali tambang dan karung goni, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya berupaya mengevakuasi buaya muara yang memiliki panjang sekitar 2 meter dengan diameter 30 cm milik Zainuddin, warga Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Evakuasi buaya sempat diwarnai ketegangan lantaran reptil itu sempat melawan. Butuh waktu setengah jam, 5 petugas akhirnya bisa menaklukkan buaya muara peliharaan itu. 2 meter ini apa kesulitannya, Mas? Kesulitannya cuma kolamnya aja yang sempit ya, Mas ya. Kolamnya kan 2 meter, jadi kita ngeluarinnya juga effort ya. Tadi dijerat dengan metodenya apa, Mas? Tadi tali simpul, jadi sekali tarik langsung ngikat. Jadi pas kena kepalanya ditarik, ngikat, kita angkat, tarik. Langsung kita tutup matanya, kita cancang kakinya, ikat kakinya, dan selesai. Ini selanjutnya dibawa kemana buaya ini, Mas? Dibawa di BKSDA. BKSDA ya? Dan ini kandangnya sudah ada, sudah ready. Jadi kita langsung ke BKSDA. Melihat reptil yang sudah dipeliharanya selama 6 tahun bisa dievakuasi, Zainuddin bersyukur. Ia berharap coki, buaya peliharanya itu bisa segera dilepas liarkan untuk kembali ke habitat aslinya. Terima kasih sama teman-teman BKSDA juga, BPBD juga, teman-teman media, saya terima kasih semua. Ya berkat kalian semua, akhirnya buaya terevakuasi dengan aman dan lancar. Dan saya berharap nanti buaya itu juga bisa hidup normal lah, umur panjang. Zainuddin minta bantuan ke petugas terkait untuk mengevakuasi coki dari rumahnya. Selain makannya semakin banyak, buaya muara itu dikhawatirkan membahayakan keluarganya dan warga sekitar. Setelah dievakuasi, buaya muara tersebut dibawa ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kota Surabaya untuk penanganan lebih lanjut. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.